Now over the things to remember. The scene start to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the tide of the ring. It ain't no big thing, just shout out and let's go. Tata ruang adalah wujudan struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Struktur ruang sendiri adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana pendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Dan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindungan dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Sedangkan tata ruang kabupaten adalah kebijakan perencanaan untuk menata ruang kabupaten atau kota, baik itu di lingkungan nasional, regional, dan hingga lokal. Oke, kita masuk dalam pembahasan utama kita, yaitu Kabupaten Solok Selatan. Kabupaten Solok Selatan dijuluki sebagai Negari Seribu Rumah Gadang karena banyak sekali ditemukan rumah-rumah gadang yang berusia ratusan tahun lamanya yang masih ditinggali penghuninya. Kabupaten Solok Selatan memiliki 7 kecamatan dan 39 nagari. Luas wilayahnya mencapai 3.346,20 km dan penduduknya 177,462 jiwa pada tahun 2017 dengan sebaran 53 jiwa dengan pusat kegiatan dan simpul pelayanan sosial budaya, ekonomi, dan administrasi masyarakat atau PKL yang terletak di Padang Aro. Pusat Pelayanan Kawasan atau PPK terdiri atas Kawasan Perkotaan Pakan Rabaa dan Kawasan Perkotaan Sungai Kalu di Kecamatan Kota Pariak Gadang Diateh. 2. Kawasan Perkotaan Pakan Selasa di Kecamatan Pauduo. 3. Kawasan Perkotaan Lubuk Malako di Kecamatan Sangir Jujuan. 4. Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit di Kecamatan Sangir Balai Janggo. 5. Kawasan Perkotaan Lubuk Ulang Aliang di Kecamatan Sangir Batanghari. Sedangkan Pusat Pelayanan Lingkungan atau PPL terdiri atas Lun di Kecamatan Koto Pariak Gadang Diateh, 2. Luak Kapau di Kecamatan Pauduo, 3. Liki di Kecamatan Sangir, 4. Bidar Alam di Kecamatan Sangir Jujuan, 5. Sungai Gadiang di Kecamatan Sangir Balai Janggo, 6. Talunan di Kecamatan Sangir Balai Janggo, 7. Talau di Kecamatan Sangir Balai Janggo, dan 8. Sitapus di Kecamatan Sangir Batanghari. Materi yang kedua yaitu tujuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Solok Selatan. A. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk mengoptimalkan lahan produktif bagi pengembangan wilayah dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi perlindungan atau TNKS dan hutan lindung. B. Kebijakan penataan ruang kabupaten meliputi 1. Pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan wilayah, disertai pemerataan secara seimbang. 2. Pengembangan prasarana wilayah. 3. Pemantapan dan pengendalian kawasan lindung. 4. Pemanfaatan Taman Nasional Kerinci Seblat sebagai pusat keanekaragaman hayati dan ekotourism atau ekowisata. 5. Pengembangan kawasan budidaya melalui optimasi fungsi kawasan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 6. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi. 7. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya. Dan 8. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. C. Strategi penataan ruang. 1. Strategi pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan wilayah disertai pemerataan secara seimbang. 2. Strategi pengembangan prasarana wilayah. 3. Strategi penetapan dan pengendalian kawasan lindung. 4. Strategi pemanfaatan Taman Nasional Kerinci Seblat sebagai pusat keanekaragaman hayati dan ekotourism atau ekowisata.
5. Strategi pengembangan kawasan budidaya melalui optimasi fungsi kawasan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 6. Strategi pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi. 7. Strategi pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya. 8. Strategi pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Materi selanjutnya ada beberapa perencanaan tata ruang di Kabupaten Solok Selatan, yaitu 1. Kawasan peruntukan industri yang berbasis sumber daya alam yang ada di Kabupaten Solok Selatan terdapat di Kecamatan Sangir Balai Janggo, Sangir Jujuan, Sangir Batanghari, Sangir, Pauduo, dan Kotopari Gadang Diate dengan luasan kurang lebih 124 hektar. Selanjutnya, 2. Kawasan peruntukan pariwisata terdiri dari A. Pengembangan kawasan Nagari 1000 Rumah Gadang dari Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu. B. Pengembangan kawasan Pusat Kerajaan Alam Surabi, Sungai Pagu. C. Pengembangan kawasan Rumah Gadang Panjang di Abai, Kecamatan Sangir Batanghari. D. Pengembangan kawasan Rumah Gadang Panjang di Nagari Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batanghari. E. Pengembangan kawasan wisata religi Sheikh Sampu di Nagari Lubak Gadang, Kecamatan Sangir. F. Pengembangan kawasan Kebun Teh Sungai Lambai di Nagari Lubak Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kawasan peruntukan sistem jaringan prasarana telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi kabel meliputi Kecamatan Kota Pariak Gadang di Ateh, Sungai Pagu, Pauduo, dan Sangir, dan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi kabel di Kecamatan Sangir Jujuan, Sangir Batanghari, Sangir Balai Janggo, dan sebagai Kecamatan Sangir. Kawasan peruntukan sistem jaringan sumber daya air. 1. Sungai, yaitu Batang Timbulun, Batang Belangir, Batang Sangir, Batang Kapur, Batang Liki, Batang Iku, Batang Pangian, Batang Jujuan, Batang Bange, Batang Hari, Batang Siliti, Batang Bangko, Batang Lolo, Batang Paluke, Batang Tiak. 2. Situ, yaitu Situ Daun Bonata dan Situ Daun Sutan Pamenan di Kecamatan Sangir, Situ Tarata Tinggi di Kecamatan Pauduo. 3. Embung, yaitu Embung Pasir Talang di Kecamatan Sungai Pagu dan Embung Batang Pagu di Kecamatan Koto Pariak Gadang Diate. 4. Rencana pembangunan embung pada daerah-daerah yang kurang memiliki sumber daya air, yaitu embung di Kecamatan Sungai Pagu, Sangir, Sangir Jujuan, Sangir Batanghari, dan Sangir Balai Janggo. 5. Pengembangan embung di samping berfungsi sebagai tempat menyimpan air juga sebagai objek wisata air. Selanjutnya, 5. Kawasan peruntukan pertambangan. 1. Pertambangan mineral logam meliputi emas uluvial, besi, dan mangan yang tersebar di Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Batanghari, Kecamatan Pauduo, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pariak Gadang Diate, dan Kecamatan Sangir Balai Janggo. 2. Kawasan peruntukan pertambangan mineral non-logam meliputi andesit, batu sabak atau selate, batu gamping, granit, tanah liat, tritukil, tanah uruk, dan seuseki yang tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah daerah Kabupaten Solok Selatan. 3. Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi, yaitu terdapat di Kecamatan Koto Pariak Gadang, Diate, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauduo, dan Kecamatan Sangir. 4. Rencana pemanfaatan panas bumi diarahkan untuk pembangunan pembangkitan listrik panas bumi atau PLTP. Pembahasan materi yang terakhir yaitu permasalahan perencanaan tata ruang di Kabupaten Solok Selatan. 1. Bencana alam yang tinggi. Kabupaten Solok Selatan sangat rawan bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor. Kawasan yang sering terjadi longsor adalah Bukit Manggiu, Bukit Kingkiang, Bukit Koto Japang di Sangir Jujuan, dan Nagari Ranah Pantai Cermin di Kecamatan Sangir Batanghari. 2. Kesenjangan antar wilayah. Di Kabupaten Solok Selatan, pengembangan masih belum merata di setiap daerah karena disebabkan oleh alokasi dana pengembangan antar wilayah yang belum tercukupi untuk menyeimbangkan pembangunan wilayah di Kabupaten Solok Selatan. 3. Masalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan antar konsep pelestarian dan pembangunan ekonomi merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam perencanaan tata ruang wilayah.
4. Masalah pembiayaan dan tenaga ahli atau kepakaran. Pembiayaan dan kualitas tenaga ahli yang rendah akan berpengaruh terhadap mutu produk dokumen rencana tata ruang.